ketika kita masih bisa menghidup saudara, ketika kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan, ketika kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi Tuhan berkata bahwa kita bersyukur juga dalam keadaan-keadaan sulit sekalipun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ada di tempat ini karena kita datang memberikan dukungan doa bagi keluarga kita, bersyukur bersama pembelaan Tuhan. Karena beberapa bulan yang lalu anak kita, saudara kita, adik kita telah dipanggil Tuhan, dan hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Dan saya tidak akan berbicara tentang itu lagi, tetapi saya akan berbicara bagaimana dengan kita yang hidup. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk hidup? Mari kita buka dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13. Kita akan membaca 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin. Yang belum bilang aman. Berarti masih ada yang belum. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saya garis bawahi, bukan untuk padaku membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang nilai hidup atau nilai sebuah kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nilai itu sama dengan harga. Nilai adalah suatu sifat, suatu watak atau suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang, yang melekat pada diri seseorang dalam dirinya. Nah, nilai itu adalah apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itulah yang menentukan nilai kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka nilai kita pasti baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, maka nilai kita pasti jahat. Kalau kita memikirkan hal-hal yang maju, maka kita memiliki nilai yang maju. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak maju, maka kita juga memiliki nilai yang tidak maju. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, nilai itu adalah tergantung dari apa yang kita pikirkan. Nilai itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Itulah yang menentukan nilai hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita kerjakan, itulah yang akan membuat kita mendapat nilai di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita berkata bahwa nilai hidup saya itu adalah harta benda. Nilai hidup saya itu adalah kekayaan. Nilai hidup saya itu adalah rumah yang mewah. Nilai hidup saya itu adalah popularitas. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa sebenarnya aset yang berharga dalam diri saya dan saudara itu adalah bagaimana kita memiliki nilai-nilai kehidupan dan memiliki nama baik, baik di dalam keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika nilai-nilai hidup itu berkembang, bertumbuh dalam diri saya dan saudara, maka dia akan melahirkan nama baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat lain berkata bahwa memiliki nama baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Nah, bagaimana nilai-nilai yang baik itu, bagaimana nilai-nilai kebenaran itu bisa bertumbuh dalam diri saya dan saudara, itu harus dimulai dari dalam keluarga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa orang yang mengalami kasus bunuh diri di Toraja, karena kebetulan saya ikut grup Toraja. Ada banyak yang mengalami kasus sehingga muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada yang berkata, mungkin kita perlu sekarang cari ayat-ayat yang lebih kepada praktikal untuk supaya mengantisipasi hal-hal bunuh diri.
Mungkin gereja perlu berkhotbah hal-hal yang sifatnya tentang bagaimana memiliki tujuan hidup. Banyak komentar-komentar yang muncul, saudara berkati oleh Tuhan. Lalu saya lihat, lalu saya tanggapi, saya katakan bahwa sebenarnya pengajaran-pengajaran di gereja, pengajaran-pengajaran di sekolah, dimanapun itu hal kedua. Tetapi sebenarnya nilai-nilai kehidupan yang perlu kita bangun itu adalah dimulai dari keluarga. Dimulai ketika anak kita masih dalam usia dini. Saya katakan bahwa kalau orang sudah dewasa baru dia mulai dididik, itu susah. Akan susah menerima. Tetapi kalau anak-anak mulai dididik dari kecil, dia akan menerima dengan baik dan dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai yang baik dalam hidupnya. Dari keluarga, kalau anak hidup dalam keluarga yang suka bertengkar, maka jangan heran jika anak itu lahir menjadi hidup yang suka bertengkar. Jika anak kita dididik dalam kebenaran, jika anak kita dididik dalam firman Allah, maka jangan heran dia juga akan hidup, dia juga akan bertumbuh, dan dia juga akan bergaul menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi saya bilang masalah khotbah itu hal kedua, tetapi yang paling menentukan itu adalah bagaimana kualitas kita dalam keluarga, membangun keluarga kita dengan baik. Saya bilang, apa yang membuat terjadi pergeseran itu? Saya bilang perkembangan zaman, perkembangan teknologi membuat itu orang tua mulai mengabaikan pendidikan dalam keluarga. Apa yang terjadi? Ada orang tua yang dua-duanya pegawai, pagi pergi kerja, malam baru pulang, anak dititip kepada orang lain, dititip kepada tetangga, dititip kepada siapapun yang bisa menjaga. Pulang langsung tidur, tidak ada waktu lagi untuk bermain, untuk menyampaikan atau merefleksikan kasih sayangnya kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone, tidak peduli lagi dengan pendidikan dengan anak. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak mulai bertumbuh dalam hal-hal yang tidak baik. Sehingga apa yang terjadi? Ketika anak itu mulai bertumbuh dalam pola hidup yang salah, maka yang disalahkan adalah anak. Kaminya anak kurang ajar. Padahal tanpa kita sadari, kita yang salah dan keliru dalam mendidik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nilai-nilai kehidupan itu harus dibangun, dimulai dari dalam keluarga saya dan saudara. Kalau kita ingin memiliki nilai-nilai yang baik, yang terpuji di tengah-tengah masyarakat, maka itu harus dimulai dalam pendidikan, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Sehingga ironisnya, saudara berkati oleh Tuhan, anak sekarang kalau dinasihati lebih banyak bicara daripada orang tua. Saya bilang, kami waktu kecil, saya masih dapat kita waktu kecil, ketika kita duduk, tidak ada sesuatu yang orang tua sampaikan kepada kita, selalu nasihat. Nasihat saja, nasihat dan nasihat. Tetapi sekarang, kalau orang tua, bapak, mama, anak-anak ngumpul, tidak ada sesuatu lagi yang dilakukan, yaitu masing-masing sibuk dengan HP-nya. Ada yang ketawa sendiri, ada yang berjoget sendiri, bahkan sementara belajar, sementara begini-gini. Kalau saya heran, saya pergi ke Bunusan pagi-pagi pelayanan, saudara berkati oleh Tuhan, pagi-pagi saya sudah lihat seorang perempuan di pinggir jalan mulai joget-joget begini, masih pagi-pagi. Saya bilang, luar biasa. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana nilai hidup saya dan saudara? Bagaimana membangun sebuah nilai-nilai dalam hidup saya dan saudara, sehingga ketika waktunya juga Tuhan memanggil saya dan saudara nanti, maka kita telah mewariskan sesuatu yang baik, nilai-nilai yang baik, hal-hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa dari jauh Paulus telah menuliskan surat. Ada satu nilai yang dibangun oleh Paulus, walaupun dia berjauhan dengan jemaat yang dia layan, tetapi dia selalu menuliskan surat. Dalam Yakobus dikatakan bahwa dia menuliskan surat kepada 12 suku. Saudara bisa bayangkan kalau Paulus menulis surat ke 12 suku, habis ditulis, dia kirim, dia tulis lagi, dikirim. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan ada grup WA, tinggal satu kali kirim, selesai. Kalau zamannya Paulus belum ada WA, belum ada fotokopi, belum ada HP, semua masih ditulis tangan. Habis ditulis, dikirim, ditulis lagi, kirim. 12 suku. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kenapa? Karena Paulus itu ingin supaya jemaat-jemaat yang dilayani memiliki nilai-nilai kebenaran. Nah, saya ingat persis saudara, waktu saya masih di kampung belum ada HP. Kadang-kadang kita ngirim surat ke keluarga ke Malaysia itu karena sampai 1 minggu. Nah, kita tunggu 1 bulan baru jawabannya sampai. Saya masih alami itu, saudara berkati oleh Tuhan. Ya, bagi pemuda-pemudi yang ingin katakan cinta harus tulis surat. Ya, suratnya
yang berwarna-warni, kadang-kala ditaruh pupur supaya wangi-wangi katanya. Itu dulu saudara berkati oleh Tuhan. Sekarang mengalami pergeseran. Mungkin ada kata, kok dia tahu ya? Jangan-jangan pengalaman ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya ada nilai yang kita bangun dalam diri kita, ada nilai yang kita bangun dalam keluarga kita, ada nilai yang kita bangun di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Nah, karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita membangun nilai itu dalam diri saya dan saudara? Mari kita lihat dalam Nehemia pasal 1 ayat 4 dan 5. Nehemia pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya minta yang kasih salah satu dari pelayan Tuhan untuk membacakan Nehemia pasal 1 ayat 4 dan 5. Ya Pak Yosef. Nehemia pasal 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nehemia berkata, ketika ku dengar berita itu, maka aku duduk, berdoa, berpuasa, dan menangis. Berita apa yang Nehemia dengar? Nehemia mendengar bahwa bangsa Israel telah mengalami reruntuhan, mengalami masa-masa transisi, mengalami pergumulan, mengalami goncangan yang sangat berat. Sehingga ketika Nehemia mendengar berita itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nehemia mulai berlutut di hadapan Tuhan, dia mulai berdoa, dia mulai berpuasa, bahkan menangis di hadapan Tuhan. Nah, malam ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana membangun nilai-nilai kehidupan dalam diri saya dan saudara. Saya mau katakan bahwa ketika engkau melihat orang lain, ketika engkau menangis melihat keadaan orang lain, ketika engkau menangis melihat keadaan keluargamu, ketika engkau menangis melihat tingkah laku anak-anakmu, maka sebenarnya Tuhan sedang memanggil saya dan saudara untuk berlutut, untuk berkabung, untuk menangis di hadapan Tuhan, membawa itu. Saya dan saudara dipanggil untuk itu. Sekali lagi bahwa ketika Nehemia mengalami hal itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa-masa transisi, dia datang kepada Tuhan berlutut, dia menangis, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seberapa banyak yang hadir malam hari ini dalam keadaan menangis? Menangis karena ekonomi, menangis karena masalah keluarga, menangis karena masalah anak-anak, menangis karena masalah pekerjaan. Tuhan sedang memanggil Anda untuk datang di hadapannya. Tuhan telah menuntut saya dan saudara untuk berlutut, untuk berpuasa, untuk menangis di hadapan Tuhan. Jangan meminta-minta. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hari-hari kami kerja sebagai buruh, tetapi saya tidak pernah meminta-minta kepada pemerintah. Saya belajar meminta kepada Tuhan. Kadang-kala hanya bantuan 200.000 saja kita ribut betul di media sosial. Prinsip yang selalu saya bangun dalam diri saya bahwa saya tidak pernah kaya dengan uang 20.000 atau 100.000, dan saya juga tidak pernah miskin dengan uang 10.000. Artinya saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengalami masa-masa transisi, mengalami pencobaan, mengalami kesedihan, mengalami pergumulan dalam hidup ini, Tuhan sedang menuntut kita supaya kita jangan berharap kepada manusia, tetapi lebih belajar berharap kepada Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa sambil menangis di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberi jawaban atas hidup saya dan saudara. Presiden Jokowi tidak bisa memberikan jawaban 100%. Hanya Tuhan yang bisa. Inilah nilai-nilai yang perlu kita bangun dalam diri saya dan saudara. Ibu-ibu yang ada, sebab berapa banyak ibu-ibu yang datang malam hari ini dalam keadaan menangis melihat keadaan suamimu, yang dari pagi sampai malam tidak ada di rumah, menangis melihat keadaan suamimu yang bekerja tetapi tidak ada hasil dilihat. Tuhan sedang memanggil ibu-ibu untuk berlutut di hadapan Tuhan, berpuasa dan menangis di hadapan Tuhan. Jangan hanya tahu marah-marah. Amin. Jangan hanya tahu marah-marah. Justru itu akan membuat masalah baru. Biasanya pria, kalau dalam keadaan seperti itu lalu dia datang lalu kamu marah-marah, dia biasanya suka itu. Wah, ini kesempatan.
tetapi tidak ada di sini. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang setia dengan pasangan kita. Amin. Bapak-bapak, seberapa banyak bapak-bapak yang hadir malam hari ini, yang sudah bekerja dari pagi sampai malam, sampai di rumah bukannya diterima dengan baik. Papa capek ya, mau minum kopi ya, tetapi datang, mana uang kamu bawa, mana nih, dan lain-lain sebagainya. Bukan waktunya kita menggunakan tangan kita untuk latihan tinju dalam keluarga. Amin. Latihan smackdown dalam keluarga. Tapi disitulah Tuhan memanggil Anda untuk datang berlutut di hadapan Tuhan, menangis kepada Tuhan. Tuhan, ubah dia, ubah dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini penting. Seberapa banyak di antara saya dan saudara dalam keadaan masa-masa transisi dalam kita belajar mencari Tuhan, menghampiri Allah, mengagungkan Allah. Ini yang Tuhan tuntut dalam diri saya dan saudara. Boro-boro saudara yang berkati oleh Tuhan mau menangis, istri susah, suami susah, terserah. Emang gue pikir saudara yang berkati oleh Tuhan, ini sedang terjadi. Masalah transisi sedang terjadi dalam hidup kita sama ini. Dan disitulah dibutuhkan hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau mencari Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, saudara yang berkati oleh Tuhan, masih adakah hati kita untuk datang kepada Tuhan? Masih adakah hati kita untuk mau berpaling kepada Tuhan? Masih adakah hati kita untuk mau menghampiri Dia dan datang berlutut di hadapan Tuhan, datang berdoa di hadapan Tuhan, dan datang mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan? Nah, nilai-nilai inilah saudara yang diberkati oleh Tuhan yang perlu kita bangun dalam keluarga kita. Saya bilang sama anak-anak yang belajar kelas baptisan, yang paling banyak datang dalam persekutuan laki-laki atau perempuan? Dia bilang perempuan. Saya bilang yang ditunjuk sebagai imam dalam keluarga laki-laki atau perempuan? Dia bilang laki-laki. Jadi bagaimana bisa laki-laki membawa keluarganya kepada Tuhan kalau yang lebih banyak datang kepada Tuhan justru banyak ibu-ibunya? Saudara yang berkata oleh Tuhan, kita memiliki tanggung jawab sebagai pria. Amin. Tanggung jawab kita lebih berat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tanggung jawab laki-laki harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Ini yang perlu kita bangun. Bagaimana kita membangun nilai-nilai suatu kehidupan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dimanapun hidup kita berada. Saya ambil contoh saudara berkati oleh Tuhan, nilai-nilai yang kami bangun dalam keluarga kami. Biasa kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, misalnya mau beli bensin atau apa, saya ambil uang dari dompet istri saya. Ketika dia pulang kerja, saya kasih tahu, tadi saya ambil uang sekian pakai beli bensin. Walaupun saya tahu dia tidak akan marah, walaupun saya tidak akan ngomong, dia tidak akan marah, karena saya berpakai untuk kebutuhan. Tapi apa saya melihat dan dia belajar jujur. Dan apa yang terjadi ketika anak saya mengambil uang dari tas saya 2.000 saja, dia datang, Pak, maaf Pak, saya tadi ambil uang 2.000 untuk beli es. Inilah nilai-nilai seperti ini kita bangun. Tuhan berkata, dia lain Tuhan berkata, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin dipuji, maka belajarlah lebih dulu menghargai, memuji, dan menghormati orang lain. Terlalu banyak kita kali-kali hanya mengharapkan penghormatan dari orang lain, tetapi sedikit kita untuk menghormati orang lain. Bagaimana cara belajar membangun nilai-nilai dalam hidup saya dan saudara? Tuhan memanggil kita untuk suatu maksud yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan membuat Anda menangis, membuat Anda sedih melihat apa yang sedang engkau alami, sebenarnya Tuhan sedang memanggil Anda untuk bergumul, untuk berdoa akan hal itu. Kalau Anda menangis melihat orang-orang yang susah, maka Tuhan sedang memanggil Anda untuk memberkati orang itu. Kalau saudara menangis melihat pemulung-pemulung sampah di luar sana, maka Tuhan sedang membangun Anda untuk menolong orang itu. Ini kita bangun. Ini yang perlu kita bangun dalam diri saya dan saudara. Yang kita hanya mau membantu orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita kembali. Tapi nilai pelayanan ibadah yang sejati yang dikatakan firman Tuhan adalah ketika kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada para janda, duda, dan yatim piatu. Itulah pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua, bagaimana kita membangun nilai-nilai hidup dalam hidup saya dan saudara adalah jangan pernah kompromi dengan dosa.
Ada banyak hal yang membuat kadang-kala kita kompromi dengan dosa. Orang bisa kompromi dengan dosa karena tahta. Orang bisa kompromi dengan dosa karena kedudukan. Orang bisa kompromi dengan dosa karena uang. Oleh sebab itu saudara yang berkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa lepas dari situ? Dibutuhkan ketetapan hati, dibutuhkan keteguhan hati, dibutuhkan penguasaan diri. Ketika Daniel, Sadrak dan Abednego dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, dia berkata bahwa, maaf Tuanku, sekalipun Tuhan yang kami percaya tidak sanggup menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung raja. Artinya apa? Mereka memiliki ketetapan hati. Mereka tidak mau berkompromi dengan dosa. Bahkan salah satu tokoh yang luar biasa adalah Daniel. Ketika dia ada di meja hidangan bersama dengan raja, dia berkata, aku tidak mau menajiskan diriku dengan makanan-makanan yang ada. Saudara ini berkata oleh Tuhan, ini penting. Jangan kita berkompromi dengan dosa. Saya ingat saudara, ada keluarga di Benusan. Oleh anugerah Tuhan tiba-tiba kami bisa bertemu, bisa berkenalan, bisa membangun komunikasi. Dan dia panggil kami untuk mendoakan keluarga itu. Dan kami bercerita panjang lebar sampai dia buat usaha, buat jual-jualan, tidak pernah berhasil. Dan ada satu kisah yang dicerita saudara, dikatakan bahwa, Pak, kenapa hampir tiap hari saya lihat ular di rumah kami? Kadangkala tiba-tiba ular itu ada di dapur, tiba-tiba ada di kamar, bahkan pernah kami duduk lalu tiba-tiba ular itu lewat di atas tangan lalu dilempar aja seperti ini. Lalu kami mulai bercerita saudara berkati oleh Tuhan. Ternyata ada orang yang datang membawakan sesuatu yang katanya untuk supaya dia sejahtera, supaya banyak berkatnya, tetapi justru datang membawa petaka. Di semua tiang-tiang rumahnya itu saudara diberkati oleh Tuhan, semua ada botol aqua yang di dalamnya ada kertas yang diisi itu tulisan. Saya tidak pilih karena tulisan lain, tulisan luar. Saya tidak bisa baca karena dalam bentuk bahasa lain. Itu berisi tulisan-tulisan yang begitu panjang. Dan ada satu gambar di sana yang luar biasa yang tidak perlu saya sebut. Saudara berkati oleh Tuhan. Kami gali semua barang-barang itu di semua tiang-tiang rumah. Kami gali lalu kami doakan lalu kami bakar, dan apa yang terjadi? Kemarin saya pergi ke rumahnya, saya bilang, Bu, bagaimana selama barang-barang itu dibakar? Apa yang ibu alami? Langsung dia bilang, Pak, sampai sekarang sudah tidak pernah ada ular di rumah kami, bahkan cicak pun tidak ada. Dia berkata begitu, ular pun tidak ada, apalagi cicak tidak ada sudah. Dan apa yang terjadi saudara berkati oleh Tuhan? Tiba-tiba orang datang lagi panggil, kita pergi lagi ke sana. Dia bilang katanya, saya sudah tidak mau. Dulu sering ular naik rumah saya setelah saya didoakan, sekarang tidak ada. Ibu ini saudara berkati oleh Tuhan, walaupun baru belajar firman Tuhan, baru mulai bertumbuh dalam firman, tetapi dia tidak mau kompromi dengan dosa. Tidak mau. Karena itu saudaraku yang berkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang sudah dari kecil, bahkan dari kandungan kita sudah Kristen? Bagaimana? Apakah kita masih mau kompromi atau tidak? Kalau kita berbicara ini saudara berkati oleh Tuhan, akan banyak yang panas. Pulang ke rumah ngomel sama istrinya, sama suaminya. Kenapa? Apa pendeta tadi itu khotbah kayak aku semua yang disinggung itu? Padahal kita menyampaikan firman. Semestinya kalau firman itu disampaikan lalu menegur hati kita, menegur apa yang kita lakukan, justru kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Masih ada orang-orang yang mengingatkan. Masih ada firman yang mengingatkan. Kenapa saudara berkati oleh Tuhan? Ada waktu nanti di mana kita mau belajar firman, tetapi firman itu sudah diangkat. Karena itu selagi masih ada waktu untuk kita untuk belajar firman Allah, maka mari bertumbuh dalam firman Allah. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Karena itu akan membawa saya dan saudara kepada kehancuran. Itu akan membawa kita kepada malapetaka. Satu kesaksian lagi saudara yang berkati oleh Tuhan. Seorang yang bernama saya lupa namanya, saudara kita dari Kedah.
yang sudah berapa lama dia diikat rantai di rumahnya. Waktu kami datang dia tidak menggunakan pakaian. Pada akhirnya kita layani. Sementara saya doakan dalam ibadah satelit, saudara berkati oleh Tuhan, dia buka bajunya lalu dia ikat leher saya dengan bajunya. Yang lain mulai panik. Saya tetap berdoa, mempercayai pembelaan Tuhan ada. Setelah itu tiba-tiba baju yang diikat di leher saya itu dia lepas, lalu dia peluk saya, lalu dia bilang, oh ini bapak saya. Yang tadinya mau diikat tiba-tiba berubah jadi pelukan dan dia berkata, ini bapak saya. Kita layani saudara berkati oleh Tuhan. 1 minggu masih begitu-begitu saja. Lalu saya tanya keluarganya, kira-kira bagaimana pengalaman anak ini? Dia bilang, Pak, pernah dia ikut belajar ilmu bela diri, lalu tidak selesai. Saya bilang, orang yang ajar di mana sekarang? Oh, tidak tahu di mana sudah di sebelah. Saya bilang, Bapak masih ingat tempatnya ada belajar? Ingat. Apa yang dia buat? Dia bilang, dulu waktu mau belajar, dia sempat dibungkus kain putih seperti pocong. Dibungkus seperti pocong, lalu dia dimandikan dengan air, di mana air itu ada jarum di dalam. Lalu saya bilang, coba pergi cek, siapa tahu masih ada di sana. Lalu para pelayan pergi cek, ternyata saudara kain itu masih ada, jarum itu masih ada. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ambil barang itu, didoakan, dibakar, sehingga apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ketemu keluarganya saudara kita yang mengalami depresi ini, tiba-tiba datang dia bilang, Pak, sudah sehat. Di mana sekarang? Sudah kerja di rumput laut. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara berkati oleh Tuhan. Tuhan memakai siapa saja yang dikehendakinya. Entah itu Anda dari latar belakang keluarga pendeta atau bukan, Tuhan siap memakai siapa saja yang kehendakinya. Mendoakan orang itu bukan sesuatu yang perlu dipelajari, saudara. Itu urapan, itu kuasa akan datang dari sendirinya ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup berdampingan dengan Tuhan. Nah, nilai-nilai yang saya mulai kita bangun dalam pelayanan. Kenapa saya mengalami kelumpuhan berapa tahun yang lalu? Saya sekolah hanya 2 tahun sebab saya lumpuh. Keluarga bilang, kamu tidak bisa lagi menikah, kamu tidak bisa lagi kerja. Saya datang dinubuhkan dalam keadaan miring begini. Karena tulang belakang saya lihat fotonya itu bengkok, dan saya datang dalam keadaan seperti ini. Beban jerigen 5 liter saja sudah tidak bisa saya angkat. Sekarang saudara suruh pikul semen 1 sak bisa. Saya datang dalam keadaan seperti itu. Lalu saya dilayani oleh Pak Gembala, didoakan, dilayani oleh jemaat yang ada, oleh pelayan-pelayan yang ada. Puji Tuhan, hari ini apa yang diucapkan oleh keluarga saya berapa puluh tahun yang lalu, Tuhan berkata, kamu adalah orang yang berhasil. Amin. Saudara berkati oleh Tuhan, bangun nilai-nilai kehidupan dalam diri, nilai-nilai doa, nilai-nilai komunikasi dengan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Sebab ketika kita kompromi dengan dosa, kita sedang hidup kita kepada kehancuran. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita membangun nilai-nilai hidup dalam diri saya dan saudara? Saya minta Pak Thomas membaca Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 18. Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 18. Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Garis bawahi kata di situ, saudara, mari kita kembali. Di sini Nehemia belajar mengajak orang lain untuk maju, mengajak orang lain untuk berkembang. Nehemia membagikan visi kepada orang lain. Nehemia membagikan nilai-nilai kehidupan yang dimilikinya kepada orang lain.
dan dia tidak mau membiarkan orang lain jatuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, visi dalam gereja sidang jemaat Allah adalah dimuridkan untuk memberikan orang lain. Jangan kita mau masuk surga sendiri, amin. Tetapi belajar apa yang kita punya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara, pastikan juga dibagikan kepada orang lain. Firman Allah berkata, bukankah aku telah bernubuat, bukankah aku telah mengusir setan, bukankah aku telah berdoa dan lain-lain sebagainya, saya telah memberi sumbangan ke gereja. Lalu Tuhan bilang, maaf, saya tidak kenal kamu. Sebab yang Tuhan tuntut apa saudara berkati oleh Tuhan? Berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Tapi kalau kita memiliki konsep berpikir, itu kan tugasnya pendeta. Dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun mengatakan bahwa tugas memberitakan Injil Tuhan menjadi kesaksian bagi orang lain bukan pendeta, tetapi dikatakan semua orang percaya. Siapa orang percaya? Saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menjadi kesaksian. Kesaksian itu tidak harus menyampaikan firman Tuhan, tetapi kesaksian lewat pengalaman hidup yang kita alami setiap hari. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa mengalami nilai-nilai yang baik, untuk bisa membangun nilai-nilai yang baik dalam hidup saya dan saudara, dalam keluarga saya dan saudara, selama Tuhan masih mengizinkan saya dan saudara hidup, maka mari bawa orang lain untuk maju, bawa orang lain untuk bangkit, bawa orang lain untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang kita sudah di atas, kita biarkan tetangga kita menderita. Makanan kita lebih, kita hambur-hambur saja, biarkan binatang makan, tetapi tetangga kita kelaparan. Saudara berkati oleh Tuhan, ini penting. Bagaimana belajar peduli dan terus peduli dengan orang lain. Karena itu saya tidak panjang lebar lagi. Saudara berkati oleh Tuhan dalam ibadah penghiburan dan ucapan syukur malam hari ini. Saya tidak berbicara tentang kematian, tetapi saya berbicara bagaimana dengan kita yang hidup. Nilai-nilai apa yang kita bangun dalam keluarga kita. Nilai-nilai apa yang kita wariskan kepada istri, anak-anak kita, kepada suami. Nilai-nilai apa yang kita wariskan kepada tetangga kita. Nilai-nilai apa yang kita wariskan kepada masyarakat di mana kita hidup. Nilai-nilai kehidupan, nama baik itu penting. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan selalu mengenal kita. Tuhan akan selalu membuat kita menjadi orang yang dikenal. Firman Tuhan ada peribahasa berkata bahwa gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Ketika kita meninggalkan nilai-nilai yang baik, orang akan selalu menang. Aduh, itu waktu hidup luar biasa. Tapi kalau kita hidupnya selalu kacau, tidak pernah jadi berkat orang lain, orang bilang mati, sudah meninggal. Oh iya kan? Palingan itu aja. Karena itu saudara berkata oleh Tuhan, bangun nilai-nilai yang baik dalam diri saya dan saudara. Dan biarlah nilai-nilai itu menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepadamu yang Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu, meneguhkan, menasihati kami, menegur kami. Supaya kami yang masih hidup ini Tuhan, bertumbuh dalam firman Allah, berakar dalam firman Allah. Sehingga kami menghasilkan nilai-nilai yang baik. Dimulai dari dalam keluarga kami, masyarakat, di mana kami hidup Tuhan. Sehingga ketika waktunya juga Tuhan memanggil kami Tuhan, maka ada nilai-nilai yang baik, ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai-nilai firman yang kami sudah tanamkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, berkati firman ini Tuhan, sehingga firman ini kami bawa pulang ke dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah firman ini kami bawa pulang Tuhan, sehingga firman ini menjadi rema bagi hidup kami setiap hari. Bapa, hamba terbatas Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi hamba percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan memeteraikannya bagi setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan keluarga, teguhkan keluarga yang mengalami pergumulan ini Tuhan. Kuatkan mereka dengan firman Allah, hiburkanlah mereka dengan firman Allah. Jangan biarkan mereka larut dalam duka cita Tuhan, tapi biarlah mereka bangkit, belajar bangkit dari keterpurukan, belajar bangkit dari duka cita ini, dan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup menopang, sanggup menolong, dan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami datang berdoa mengucap syukur yang diberkati dengan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Saya berikan kepada